siap semuanya. Ada boleh kita bersalahan, oke? Oke. Yuk Abi Manjalati. Cepet. Ya. Kalau untuk pemain cewek-ceweknya yang di Banjarmasin ini kan di bawah-bawah anak buah papi gitu. Sama-sama kalau sudah di lapangan sama-sama atlet kan, nggak ada beda lagi ya, nggak ada lagi. Sama dengan tim kita anggap tim putri kan, yang kita hadapi gitu. Di lapangan sama gitu. Saya mengenal Bunda Dimas itu saya lupa pastinya, tapi yang jelas sudah sekitar 10 tahun yang lalu saya sudah mengenal beliau. Beliau adalah sosok seorang teman yang sangat menginspirasi, juga sebagai sosok seorang orang tua, sahabat, dan komplit hal apapun ada pada diri beliau. Dan beliau memang sangat-sangat disegani, ditekuni oleh teman-teman transgender di Banjarmasin ini. Gitu. Dan saya sangat beruntung bisa mengenal beliau hingga sampai sekarang. Bunda Dimas seorang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Ketika saya berada di titik nol, beliau mengangkat saya untuk naik ke atas hingga di titik sekarang. Sehingga banyak pengalaman yang saya peroleh dari dia dan banyak saya pelajari hal-hal baik tentang beliau, seperti beliau memberikan edukasi pelajaran tentang ilmu manajemen, ilmu public speaking, dan juga tata kerja salon. Dan bagi saya itu memang sangat hal-hal yang sangat beruntung lah bagi saya untuk mengenal beliau. Dan juga teman-teman di Banjarmasin ini, terutama transpuan di Banjarmasin, mereka sangat antusias dan sangat beruntung. Banyak mereka berbicara mengatakan kalau Ibu Dimas adalah sosok yang terbaik yang pernah mereka kenal. Saya sebagai orang yang saya sangat dekat dengan Ibu Dimas. Saya banyak berharap dengan beliau. Banyak hal yang beliau inginkan, termasuk mimpi-mimpi beliau untuk teman-teman transgender bisa tercapai, seperti halnya ingin buka yayasan, seperti hati beliau yang selalu bersih, suka keramaian. Itu yang saya ingin beliau bisa mewujudkan apa yang beliau cita-citakan hingga sekarang, tentunya untuk kemasyarakatan, untuk orang banyak, terutama teman-teman transpuan, keluarga, masyarakat. Karena menurut saya Ibu Dimas itu adalah tokoh yang sangat luar biasa yang pernah ada saya jumpai sepanjang hidup saya. Kesannya itu orangnya apa ya lah, orangnya baik, sama saudara tuh membantu, keponakan tuh dibantu semua, keluarga yang dibantu, orangnya gak suka marah gitu. Kalau ada sesuatu keluarga yang kesulitan, dia terus membantu. Pertamanya itu kita memang ada masalah, cuma sudah lambat laun kita paham, kita mengerti, oh kayak gini. Akhirnya kan dia bisa membanggakan keluarga juga. Seiring waktu tuh ya perjalanannya tuh ya jauh seiring waktunya. Kayak gimana perjalanan hidup kita itu satu keluarga itu. Terus itu kan dia berpikir sendiri mungkin, kayak ini gini kayak membangkitkan keluarga gini. Akhirnya alhamdulillah orang tua nggak ada, dia bisa sendiri yang membangkitkan keluarga dia. Ya mudahan beliau panjang umur, sehat, jadi bisa kembali seperti kayak gini kan sama kita, ya kumpul-kumpul kembali. Nggak ada kesulitan apa-apa, jadi kita nggak ada anuan lagi sama orang gitu, keluarga. Jadi dia bisa membangkitkan nama keluarga juga, meskipun ya dulunya orang-orang gimana sama kita kan, keluarga yang lain gimana sama kita. Jadi dia sendiri yang mengatur semuanya ini, sehingga kami berempat saudara ini bisa kayak dianukan orang tuh nggak dicaci maki orang lagi, nggak ada.
Bunda sebagai representasi ulun tuh anak artinya tahu yang namanya waria. Kalau dulu ulun istilahnya kalau melihat waria ini bisa saya waria ulun takutan. Tapi setelah mengenal Bunda ini istilahnya kita jadi satu keluarga dengan teman-teman Bunda yang ada komunitas di Arisan Sidin, di perkumpulan Poli Sidin. Itu menjadi bisa mengenal seorang waria sejak waktu di kebun bunga, lupa tahunnya tahun berapa tuh. Pertama ketemu ya kita rasa asing aja karena kan melihat seorang Bunda ini kok bisa mengumpulkan teman-teman beliau ini sesama waria. Kalau ini aja istilahnya seorang lelaki lah, pria bingung lihat pertama kumpulan, oh ini kumpulan apa itu istilahnya, dia bingung, sempat istilahnya aneh lah lihat penampilan teman-teman Bunda ini. Setelah itu kita bisa membaur, bisa kenal dengan teman-teman Bunda, artinya kita tidak takut lagi melihat waria bisa gimana dengan kita. Oh Bunda, mudah-mudahan bisa lebih banyak mengumpulkan lagi dengan yang komunitas beliau ini. Jadi bisa terarah, tidak ke berhamburan ke jalan-jalan yang seperti beliau ceritakan ini. Ada macam-macam yang di pinggir-pinggir jalan loh. Berarti harus keluarga kita diakui di seluruh Indonesia. Mana tulang-tulang gua heran barang siapa yang mengarasinya berarti kada kena. Malam Mbak 10 nomor 10 siapa? Ayo. Untuk Bunda Dimas tetap semangat, tetap antusias dengan ide-ide briliannya untuk mewujudkan mimpi-mimpi dan juga untuk teman-teman transpuan di Banjarmasin ini. Karena bagi saya Bunda Dimas adalah sosok legend nanti di Banjarmasin ini dan saya sangat senang dan saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari hidup Bunda Dimas hingga sampai sekarang ini. Alhamdulillah kita bangga, terus kita senang sampai keponakan sudah punya istri, punya anak, sampai saudara sudah jadi seperti orang. Jadi punya segala apa yang dulu nggak pernah punya, dia bisa memajukan saudaranya, bisa punya juga seperti orang. Ya harus semangat Bunda juga istilahnya, mudah-mudahan dia juga tetap sehat untuk bisa mendampingi yang ketua baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budi Dayak Kurniawan. Hari ini kita kedatangan tamu, saya biasa menyapa beliau dengan panggilan Bunda Dimas, tokoh transpuan di Kalsel yang punya rekam jejak panjang dalam mendampingi kawan-kawan transpuan. Biasanya orang menyebut transgender, tapi ternyata kalimat yang lebih santun itu dan diterima banyak pihak itu dalam bentuk transpuan. Siapa Bunda Dimas? Kita akan lihat cuplikan profil beliau setelah ini.
Ya, Bunda Dimas, terima Iya. kasih telah datang di Iya. Ibu di Podcast. Selamat datang, sehat-sehat Bun. Sangat. Alhamdulillah. Bunda, mungkin orang tidak banyak mengenal, tapi bisa juga banyak orang mengenal Bunda. Mungkin Bunda bisa cerita sedikit kegiatannya apa? Ini kegiatan yang bersifat organisasi atau pribadi? Pribadi boleh, Oh, organisasi pribadi dulu. boleh. Ya, kegiatan yang paling aktif saat ini, Bunda mengajar untuk orang-orang yang mencari pekerjaan. Artinya mengajar kursus kecantikan. Karena kalau kita pendidikan tinggi saat ini kan sulit mencari pekerjaan. Tapi kalau kita kursus itu sekolah untuk mencari mencari duit. Benar. Nah disitulah Bunda mengajar 2 bulan, 2 bulan, 1 orang dia bisa kerja, buka usaha sendiri. Artinya kalau dia kerja potong rambut, dia bisa buka usaha pangkas rambut, salon dan sebagainya. Nah itu pekerjaan Bunda akhirnya itu. Ya. Kalau di dulunya kilas balik kan dia organisasi. Nah mungkin bisa cerita yang kilas Ya balik organisasi itu. ya. Nah organisasi yang pertama yang Bunda geluti adalah IWABI, jadi Ikatan Waria Banjarmasin dulunya. Bunda yang mendirikan itu kalau nggak salah tanggal 9 November 2009. 2009. Kenapa jadi sampai Bunda mendirikan seperti itu? Karena ya teman-teman yang berada di luar dalam tanda kutip yang kita ketahui lah. Artinya tanda kutip dianggap masyarakat itu ya dulunya kan sampah masyarakat lah, inilah itulah. Nah jadi Bunda tergerak hati mendirikan ikatan itu untuk mengumpulkan teman-teman yang memang senasib dengan kita. Jadi kita memberikan wadah tempat mereka curhat, tempat mereka mengadu, tempat mereka artinya intisarinya inilah aku dalam komunitas aku. Jadi apabila ada aku bisa berkumpul dengan mereka, maka segala isi hati ini mengalir. Jadi ada teman semacam transpuan ini, dia akan tertekan dengan jiwanya, misalkan di rumah. Jadi setelah ada kumpulan itu, lalu tersalur apapun bakatnya dan sebagainya dan sebagainya. Itulah IWABI itu. Nah kemudian IWABI berkembang lagi dalam waktu singkat kami dinaungi oleh KPA Provinsi dulunya, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS kemarin. Kemudian ditampung lagi oleh PKB. Disitulah sangat berkembang sekali dalam sosial, terutama mendirikan koperasi kemarin itu, kemudian bakat dan sebagainya. Kemudian penyaluran kami bagaimana berteman dengan media sosial, jurnalis. Terus yang keempat adalah kegiatan sosial yang paling kita sukai adalah kegiatan sosial. Artinya kegiatan yang ada di masyarakat. Misalkan kita kan transpuan ini condongnya aktivitasnya ke salon. Kecantikan ya Bun. Ya, sangat kental lah dengan itu. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat menerima kami. Oleh karena itu setiap bulan 1 bulan sekali kami mendirikan gunting gratis. Potong gratis itu di panti asuhan. Nah, itu setiap 1 bulan sekali kalau nggak salah 1 bulan sekali. Jadi gunting gratis ke yatim piatu, ke panti asuhan. Kemudian kami memberikan sedikitlah rezeki kami kan ke situ. Bun, mungkin saya akan tanya soal jadi transpuan itu repot nggak sih? Pengalaman pribadi. Kalau saya pengalaman pribadi tidak ada masalah repot dan tidak repotnya. Kalau saya pribadi, kalau saya merasa repot jadi transpuan, mengapa saya harus condong ke transpuan? Berarti kan saya tidak repot menjadi transpuan Kan itu. biasanya berhadapan dengan perlakuan masyarakat, stigma. Masyarakat gitu. Itu ulun membayangkan, saya membayangkan tuh bisa repot sekali ya kalau misalnya tiba-tiba di rumah kan orang tua biasa ingin anaknya jadi laki-laki, jadi perempuan, tiba-tiba ada yang berbeda tanda kutip. Pengalaman Bunda sendiri kesulitan nggak? Atau orang-orang yang Bunda dampingi ceritanya? Kalau secara pribadi pasti ada. Luka itu pasti ada. Karena kita berbeda. Setiap sesuatu yang berbeda pasti orang tidak akan bisa menerima dengan perbedaan. Padahal perbedaan itu ada. Nah, ya kan?
semisal kita maaf seperti baju perempuan dan sebagainya, kita pengen karena transpuan ini beda dengan maaf homoseksual beda kan. Beda. Karena kalau transpuan ini kita ingin mirip dengan perempuan. Mhm. Oleh karena itu dandan, baju dan sebagainya perempuan, dan disitulah yang mengakibatkan orang-orang itu rasa risih bisa jadi, kemudian rasa unik bisa jadi bahan lelucuan dalam segala hal lah. Gitu. Nah saya kalau dulunya itu kebetulan pakai baju perempuan itu baju kakak dan sebagainya, kan? Jadi kalau bapak bilang saya tidak menginginkan kamu seorang perempuan, saya kemarin itu melihat kamu lahir jadi laki-laki. Nah itu berkembang kita pasti setiap transport itu dibedakan dari keluarga karena keunikannya tadi, karena keganjilannya tadi. Orang Banjar itu kan berbilang kamu ganjil berarti kamu berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Sebutannya agak kasar kadang-kadang, bencong, Macam banjir. terkadang ya sebutan bencong, wadam. Kalau angkatan aku kan wadam gitu lah. Tetapi hal-hal itu kalau kita dengarkan itu berkembang jadi keunikan sendiri dengan kita. Ada sesuatu kepuasan. Kamu tidak bisa merubah sifatku kalau aku tidak merubah sifatku sendiri. Nah, kayak walaupun itu saudara, walaupun itu abah atau mama berubah, tapi kita belum giliran untuk berubah. Kita tetap eksis dengan pakaian-pakaian itu. Nah, kalau dulu kan lebih gawat keluarga yang menekan. Kalau sekarang ini kan masa bodoh keluarga. Di zaman tahun 80-an 80-an itu kan lebih masyarakatnya, teman kita sejawatnya, keluarga kita, apalagi apabila ini salah satu contohnya, apabila kita ada haulan, misalkan orang Banjar kan haulan, semua keluarga kan datang. Pasti yang ditanyakan kalau semua keluarga itu kapan kamu kawinnya? Itu pasti itu bahasa yang sangat sering terjadi. Nah, kapan kamu, bagaimana mau kawin? Satunya bilang kalau kamu jadi yang seperti ini. Iya. Nah mungkin sebelum ke teman-teman Bunda yang sudah organisir ya, pengalaman Bunda di rumah sendiri, reaksi keluarga seperti apa? Orang tua, saudara? Setiap sesuatu yang dia tidak menginginkan itu terjadi pada sesuatu itu pasti sakit. Pasti sakit. Saya yakin sakit. Setiap orang tua melihat anaknya berbeda dengan orang lain pasti sakit. Entah itu sakit hati atau sakitnya tidak sudah sesuai harapan. Ya, aku maunya seperti ini. Kenapa yang jadi seperti ini? Tapi alhamdulillah karena pembawaan kita ini loh. Aku menjadi ini tapi tidak pernah membuat keluarga itu malu karena kelakuanku. Itu yang penting. Itu kalau aku pribadi. Jadi aku berusaha supaya keluarga ini jangan sampai menangis. Gimana caranya akhirnya orang tua Bunda bisa terima kenyataan bahwa Bunda berbeda dari saudara yang lain? Yang menerima itu adalah ibu. Kalau ibu berkata bahwa apapun anakku, walaupun anak aku itu timpang satu kakinya tetap dia anakku karena aku yang melahirkannya. Nah kalau bapak, kenapa jadi kau begini? Jadi ada benturan kan? Iya. Nah, jadi setiap waria itu tanya aja, setiap waria pasti berbenturan dengan abah. Dengan abah pasti. Dan bapak ya. Karena abah itu menginginkan laki-laki yang keluarnya seperti ini. Oh iya. Iya kan begitu. Nah, jadi aku menginginkan bahwa keluarga adalah panutanku. Jadi aku tidak ingin walaupun aku seorang waria, tetapi tidak. Aku tidak ingin semua keluarga itu sakit karena aku. Sakit. Perlu waktu panjang nggak Bun untuk seiring hidup. Waria itu seiring hidup. Walaupun dia akan dikawinkan, seperti aku dikawinkan untuk menutupi bahwa dengan kawinnya aku akan berhenti. Bunda pernah menikah? Istilahnya. Oke. Dengan kata keluarga kan kalau ikan dikawinkan dalam bahasa Banjarnya, maka ikan akan berhenti seperti ini. Tidak bisa. Karena itu bukan sebuah penyakit. Itu bawaan. Gitu. Ya kalau Bunda pribadi sendiri. Iya. Oleh karena itu Bunda tidak malu kalau dikatakan, Bunda siapapun Bunda senang. Dipanggil Bunda itu senang. Karena dalam arti Bunda itu kan banyak. Gimana Bun? Mengartikannya gitu? Ya, artiannya banyak. Bisa saja orang yang normal memanggil Bunda seperti kalian semua kan Bunda. Jadi nilai keakrabannya itu luar biasa kalau saya dipanggil Bunda. Nah itu keluarga kadang-kadang, kenapa jadi sampai dipanggil Bunda? Itu kan nama panggilan perempuan. Loh saya dari dulunya memang juga suka seperti itu.
anak-anak main layang-layang, saya main boneka-boneka, nggak usah lagi dibaca. Ya kan begitu. Pun waktu di keluarga sudah ada tantangan. Ketika sekolah seperti apa? Sekolah apa lagi? Sekolah apa Kita lagi? itu kadang-kala disisihkan. Disisihkan. Contoh yang paling ini, kalau kita ke WC itu, Gimana? kalau kita ke WC, namanya WC pria, WC wanita. Karena kita hati wanita, pasti kita jalurnya ke wanita. Iya. Tetapi kita tidak bisa karena kondisi fisik kita seperti laki-laki, otomatis ke pria. Sementara kalau kita masuk ke WC pria, prianya buka, lari, takut, ya kan Takut, gitu. iya, Nah, iya. gitu. Tidak ada kemarin itu kan di Jakarta kita pertemuan waria se-Indonesia pengennya bikin WC waria khusus. Tidak ada. Oh. Tidak ada. Kamu tetap, nah ini ya penerimaan ini ya. Ini di sekolah juga seperti waria-waria yang lain lah. Kita kalau seumpama anak-anak laki-laki main bola, kita main beker bawa di dalam tas. Itu tidak bisa ditutupi. Semakin kita disebut diolok-olok semakin menjadi Karena itu bawaan. bawaan. Dalam tanda kutipnya seakan-akan sebutan mereka itu cuma mereka itu motivasi kita untuk lebih eksis lagi di dunia itu. Oleh karena itu banyak waria-waria yang menentang dirinya sendiri. Malu dan sebagainya, dikatakan malu. Kan teman-teman dijauhin. Kan tidak mungkin kalau seumpama di dalam kelas ditutupin semua, laki-laki semua. Yang di luar itu bertanya-tanya, pasti ini diapa-apain, nah kayak itu. Jadi kita itu kayak dikucilkan kejiwaan. Punya pengalaman paling buruk nggak Bun ketika di sekolah? Pelecehan? Atau... Alhamdulillah, aku tidak pernah. Nggak pernah. Nah, ya itu tadi, karena aku pembawaannya, aku tidak ingin diremehkan lagi dulu. Aku tidak ingin disingkirkan. Aku tidak ingin tidak dihargai. Aku adalah aku dan aku tidak pernah membawa engkau ke dalam duniaku. Begitu. Jadi Bunda menghabiskan masa sekolahnya di Banjarmasin atau di tempat di lain? Kota Baru, Kota Baru. Dari SD sampai dari SMP, SMP. SD di Banjarmasin. Banjarmasin. Oh. Kalau di Kota Baru kan lebih lagi, karena komunitas waria ini tidak ada. Oh. Jadi kalau ibaratkan kalau kita tidak ada, belangnya itu kelihatan sekali. Satu-satunya soalnya. Ya kan? Beda. Dalam kelas kok satu-satunya seandainya di Banjarmasin kan banyak. Ada perkumpulan Paris Barantai diketuai oleh Lili ini, kemudian ada Iwabi, ya kan? Di Kota Baru tidak ada. Dan di Kota Baru itu kotanya kecil, jadi setiap barang sesuatu Yang berbeda. pasti sekota baruan itu tahu. Nah bayangkan gitu. Cuma kita jalani. Oke. Bun, dari curhat-curhatan teman-teman Bunda yang Bunda dampingi, bisa cerita nggak apa yang paling menyakitkan dari cerita mereka? Cerita mereka. Saya pernah misalnya bertemu dengan beberapa orang yang dia waria yang kaya, terus membiayai mahasiswa yang nggak terlalu punya banyak duit gitu kan, terus menikah, mahasiswanya kaya, terus ditinggal pergi. Semacam itu. Oh, semacam itu curhatnya. Banyak nggak Bun? Yang kebanyakannya itu memang kita tidak lepas dari laki-laki. Dari laki-laki ya? Tidak lepas. Tidak akan pernah lepas. Karena kondisinya itu memang laki-laki. Iya kan? Keinginannya memang ke laki-laki. Itu curhatan yang pertama. Nantinya seumpama laki-laki yang meninggalkannya untuk mendua, itu sangat sangat dalam. Katanya lebih sensitif kawan-kawan transpuan daripada perempuan sangat, ya kalau soal. Dia sangat, kalau seumpama dilukai oleh laki-laki itu, mungkin 1 minggu tangisannya belum selesai lah. Move on-nya lama ya. Kayak merasa kalah. Merasa kalah, waria itu merasa kalah. Kenapa aku mesti kalah dengan orang itu? Karena sifat waria ini sifat intinya adalah saling mengalahkan. Oke. Jadi kalau kan perempuan paling-palingnya kita itu anggap aja 60% sakit hatinya. Tapi kalau waria bisa 100% karena tidak ada teman curhat selain waria itu sendiri. Yang kalau secara curhat pikiran dengan, sama ya. Curhat dengan Anda atau dengan mereka ini nggak bisa. Kenapa sih? Nah, baru orang Banjar itu tiwasan aja yang ada. Apalagi kita curhat dengan keluarga. Tentang laki-laki, kenapa? Sampaikan dengan laki-laki kan itu. Nah, harus ada tempat. Nah, alhamdulillah Bunda ya anggap orang tempat mengadu. Jadi Bunda itu anggap aja kasarnya itu sampah. Iya. Pulang. Pernah protes nggak Bun? Bilang tong sampahnya lagi penuh.
Tidak pernah. Terbuka terus tong sampahnya. Terbuka terus lah tanyain. Terbuka. Karena itu sebuah keaslikan loh Budi. Keaslikan itu kita membantu sesama, tidak bisa kita membantu secara materi dalam keadaan kesedihan, karena kesedihan itu tidak bisa disogok dengan materi. Tetap orang sedih. Jadi kesedihan itu dibawa lah. Kita ngerti karena kita anggap kita juga merasakan seperti itu. Nah itulah. Yang kedua kebanyakan sekali adalah masalah keuangan. Keuangan nah itu ekonomi, yang kedua, keuangan begini. Karena kalau ya kita kembalikan atau keuangannya ke ditipu laki-laki gitu ya. macam-macam. Kita kembalikan ke orangnya. Kadang-kala kita sesama teman saling tipu menipu. Nah, transpuan ininya kalau seumpama dia suka, apapun dibelikannya. Karena rasa ya. Rasa sayang itu. Beda kan dengan perempuan. Kalau perempuan itu kan diongkosi oleh laki-laki. Kalau Sebaliknya kalau itu memang diongkosi laki-laki, itu lain beda. Karena kondisinya memang kalau Bunda kan tidak menutup munafik tidak juga. Kalau wajah seadanya ini otomatis kita mengambil itu harus banyak ininya, gepoknya. Kalau menang di gepok itu walaupun kita giginya nggak ada lagi tetap itulah lukanya. Iya. Bun, Bunda ini kan relatif lebih senior ya dibandingkan teman-teman yang lain. Mungkin anak-anak yang baru ini belum tidak sepengalaman Bunda mengalami kehidupan. Nah, Bunda ngelihat nggak sih kan di masa muda teman-teman transpuan ini kan biasanya sangat aktualisasi diri ya, dandan rame gitu. Ya sekarang ya. Bunda ngelihat nggak sih apakah ulun dengar misalnya Bunda mengurusi teman-teman waria yang sudah relatif senior, relatif tua misalnya, sudah tidak seproduktif dulu misalnya. Itu gimana ceritanya, Bu? Perbedaannya, berbeda antara mengurusi yang sudah seusia Bunda dengan yang sekarang. Ya. Nah inilah, karena sesuatu itu kan ada ketidaksempurnaannya. Bunda juga tidak seperti sempurna betul-betul amat. Bunda juga ada kesibukan, Bunda juga ada permasalahan, dilema dalam hidup. Tidak bisa kita ngurusin orang terus. Perbedaan antara orang tua, maksudnya waria yang sudah berumur dengan yang sekarang ini beda jauh sekali. Kalau yang berumur ini kita bisa ngomongin, tapi mudah tersinggung. Sensitif sekali. Sensitif, ketersinggungan. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, tapi seakan-akan menggurui dia. Nah, jadi kita sulit memasuki yang tua. Kalau yang muda ini kita omongin begini, malah diketawakannya. Nah, oleh karena itu, Bunda berpikir, Bunda panggil kan yang memang cocok ya, Lili, kamu ngurusin yang muda, biar Bunda yang tua kemarin itu. Yang tua, Bunda ngurusinnya bentuknya seperti apa? Kebanyakannya. Kebanyakannya urusan utang piutang. Utang piutang? Iya. Yang tua. Yang tua. Utang piutang itu bukan utang piutang dalam artiannya dia tidak bisa bayar. Ya. Artinya karena kenapa aku ini bisa ditipu orang seperti ini begitu. Akhirnya aku ngutang dengan ini mencukupi yang ini. Nah, itu. Tapi kalau yang muda tiada hari tanpa berlari di jalanan. Hura-hura, ramai-ramai. Memperlihatkan eksistensinya, memperlihatkan inilah aku. Nah, itu yang sekarang. Katanya Bunda juga ngajarin teman-teman senior untuk belajar agama, sholat atau apa gitu. Karena saya dengar mungkin masih ada sebagian masyarakat kita yang nggak mau menyolatkan atau ketika kawan-kawan waria dengan sedikit berpulang misalnya. Iya, dengan sedikit ilmu yang Bunda miliki, sedikit lah ilmu, karena Bunda itu kan basisnya dulunya pesantren. Jadi kita ada pengalaman yang pertama ini kelas balik pertama, bukan Bunda membuka aib orang atau lagi membuka cerita masalah ini. Pesantrennya di mana, Bun? Di Banjarmasin. Oke, terus lanjut. Cuma pada saat seorang waria itu meninggal, bayangkan, maaf sebelumnya kan rambutnya seperti ini. Ini dimandikan perempuan apa dimandikan laki-laki? Kan bingung. Itu kejadiannya di Banjarmasin ya? Iya sering. Nyanyi sama ketuanya sering. Pada saat dimandikan ini kan orang-orang, walaupun orang itu tahu dia dengan ini kalau nggak boleh, dia tidak mau risih. Nah, kejadiannya itu pada saat dia meninggal itu maaf petinatnya dicimpai. Dia apa? Di siram. Dibuang kayak nggak pakai apa? Bisa pakai itu juga, cuman ibaratkan kalau dalam bahasa kasarnya kita ini barang ini tidak terpakai lagi.
barang ini sudah rongsokan dan sebagainya, buang aja. Itu dalam artiannya tanda kutip kasar. Jadi itulah tergetuk hati Bunda. Nah, malam itu berpikir bagaimana caranya supaya ada pengajian. Kan kita akan kembali ke sana walaupun dalam kita kondisi yang bagaimana. Kita tidak tahu semuanya itu kan Tuhan yang menentukan, mengampuni, bukan manusia. Ya kan? Pada saat itu banyak ya, yasinan itu banyak kemarin itu yang namanya manusia ada kalanya pro, ada ya kalanya kontra ya. Ada kalanya mau insaf, ada kalanya tidak insaf. Tapi itu terus berlanjut. Alhamdulillah banyak yang sudah yang ya dikatakan insaf sih. Itu kalau bisa ditanyakan kalau tidak dari dirinya sendiri kan. Yang jelas dia tidak lagi melakukan, misalkan lakukan yang paling utama sekali adalah berjejer di jalanan. Seperti di Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Banyak waria-waria yang di Banjarmasin tidak ada. Nah itu untungnya. Di Banjarmasin pun tidak ada yang ngamen. Betul, iya. Ada nggak di jalan ngamen? Kalau di Jakarta di mana? Apalagi Budi kan sering di Jakarta melihat sendiri. Amin dan sebagainya. Nah, di sini banyak badut pun kalau di jalan. Banyak badut malah di jalan. Jadi istilah keagamaan kita sisipkan. Iya. Karena bagaimanapun suatu saat kematian itu akan menghampiri kita. Ya berarti itu terkesan sekali Bunda karena menyaksikan nasib teman yang ketika bukan dimandikan. terkesan lagi, kita merasakan diri kita seperti itu. Kalaupun kita nantinya seperti itu, kita kan tidak merasa lagi. Walaupun mayat itu dibelah dua atau dilempar ke sana kemari, nggak ada merasa. Tetapi bagaimana keluarga kita yang melihat kondisi kita seperti itu, pasti sesuatu. Walaupun kita bagaimanapun pasti akan dikembalikan ke habitat kita, artinya dikembalikan di keluarga kita. Terus Bunda mengorganisir belajar. Alhamdulillah sampai sekarang. Ini salah satu halnya. Bunda pernah cerita soal satu hal yang terkesan juga dalam pikiran Bunda ketika menyaksikan waria sudah tua yang ditaruh di pinggir toilet. Bisa cerita Bunda, itu cerita tentang apa? Terkesannya maksudnya? Ada terus dalam pikiran Bunda. Sangat, mulai sampai detik ini tidak pernah berubah. Bisa ceritain tuh Bunda. Pada saat itu kan kita melihat sesuatu yang memang tidak harus kita lihat. Ini habitatku, ini kaumku, ini komunitasku. Beginikah nantinya matinya? Karena stigma di masyarakat itu sangat tajam. Jangankan waria, orang yang maling saja stigmanya kan sudah biarin aja mati karena dia maling. Bisa. Karena orang melihat dari kejelekannya, bukan melihat dari kebaikannya. Bagaimanapun waria itu kan kondisinya berpakaian wanita. Di dalam agama Islam kata bahwa kalau seandainya aku matikan kan dalam kondisi seperti ini, bagaimana? Dimandikan secara perempuan salah, dimandikan secara laki-laki salah. Itu stigma di masyarakat. Nah itu yang aku terjang. Dalam artiannya bahasa Banjarnya itu yang aku ranjang. Lalu kami dulunya mendirikan teman-teman waria belajar tentang memandikan mayat. Jadi kalau ada teman waria yang berpulang duluan, kawan-kawanlah yang memandikan. Tidak perlu ada kontroversi dan orang luar. Tidak perlu kita memaksakan. Kadang-kadang manusia ini melihat sesuatu yang tidak baik, lalu risih begini-begini. Tetapi kalau komunitas kita sendiri lalu dalam artinya. Kalau sampai ke kau kubur, urusan Allah Ta'ala dengan dirimu. Bun, saya ngelihat waria itu kalau di masa tua ya, kalau tidak produktif lagi itu kadang-kadang terenyuh gitu. Bunda ngurusin nggak sih kawan-kawan yang sudah nggak produktif lagi? Kemarin itu kan kita ada ingin bekerja sama dengan dinas sosial, mendirikan tempat rumah singgah ya lihat, rumah singgah untuk waria Manula ya. Rumah singgah untuk waria. Jadi waria-waria yang sudah tua, yang tidak produktif lagi, dia tidak bisa lagi berkembang seperti di masyarakat kebanyakan. Bagaimana caranya? Lalu kita ada koordinasi dengan dinas sosial. Nah, dinas sosial mungkin belum giliran, karena yang ada aja belum terurus. Nah, berarti terpaksa Bunda dan kawan-kawan yang mengurusi. Ya mau tidak mau dulunya pengennya seperti itu. Inilah waria ini kebanyakannya dia tidak akan pernah percaya. Buat apa? Aku ada aja, ini ada. Nah, begitu.
Jadi kita rumah singgah itu kemarin gagal. Oke. Keburu ada isu LGBT kemarin terhapus sudah. Kan kita kalau seumpama mendirikan rumah singgah berarti kita mendirikan sesuatu yang berbau waria kan. Bun, orang lihat menyamakan LGBT dan waria. Beda nggak sih sesungguhnya? Maksudnya? Kan orang sering menyimpulkan LGBT itu ya waria, homoseksual itu ya waria. Enggak, tidak. Gimana cara menjelaskan itu? Kalau aku pribadi, berdasarkan pengalaman yang aku lihat, bahwa LGBT ini kan lesbi, gay, terus itu biseksual, terus itu transgender, transpuan. Kita kan mengalami dalam kelompok ini. Jadi pada dasarnya kalau aku melihat bahwa mereka yang tiga ini tidak masuk dalam kelompok kita, tetapi masuk dalam kelainan seksualitas. Tidak satu Tidak bagian. satu bagian. Oleh karena itu homoseksual dengan transpuan ini dia bertabrakan. Tidak pernah nyatu. Karena mungkin pemikiran berbeda. Kalau waria ini pemikirannya pengen meniru wanita. Bagaimanapun caranya pengen meniru wanita atau lebih daripada wanita. Begitu. Bukan pada orientasi seksualnya. Nah, ya. Iya. Kalau yang tiga ini mereka menekankan seksualitas. Bukan peniruan. Sesuatu yang berbeda sebenarnya. Sesuatu yang berbeda. Tetapi dikelompokkan oleh orang masyarakat kelainan seksual. Bun, harapan Bunda kepada kawan-kawan di luar sana, karena bagaimanapun kan tetap ada bias untuk melihat keberadaan Bunda dan kawan-kawan. Saya kira tidak semua orang di luar bisa menerima bahwa transpuan itu ada, bagian dari kehidupan kita dengan cara mereka hidup dan lain. Saya sering bilang, mereka tuh nggak pernah merepotkan pemerintah loh sebenarnya. Iya, Mereka bikin usaha sendiri, bayar pajak juga, berprestasi dan lain-lain. Tidak pernah, saya kira nggak pernah transpuan bikin kerusuhan gitu kan. Iya. Nah, harapan Bunda ke kawan-kawan di luar sana, melihat Bunda dan kawan-kawan, itu seperti apa? Karena perubahan stigma itu saya kira sampai hari ini masih terus berproses. Ya. Kira-kira harapan Bunda ke luar Dalam kultur yang berbeda kita di masyarakat ini, tentunya harapan Bunda adalah karena Bunda ada dalam komunitas itu. Bunda lebih mungkin orang yang tersisa di Banjarmasin, yang lainnya kan sudah mendahului karena umur usia. Jadi Bunda berharap yang pertama sekali adalah ingat mati aja. Nah, saat pertama itu kan kejiwaan kepribadian kita. Tetapi untuk bagaimana kita di masyarakat tunjukkan bahwa kita ini tidak apa yang dikatakan oleh mereka. Itu saja. Dengan cara begitu perspektif masyarakat bisa berubah terhadap Iya kan, stigma masyarakat itu akan berubah. Kenapa? Jadi Bunda katakan karena pengalaman Bunda, kita tidak akan pernah dianggap orang baik kalau kita tidak berlaku baik di masyarakat. Contohnya, kalau kita memang seorang waria, tunjukkan prestasi seperti anak Lili. Lili menunjukkan karir ininya, punya pekerjaan sendiri, tidak kemana-mana. Kondisinya memang seperti itu. Jadi masyarakat bisa menerima. Tetapi kalau kita seumpama di pinggir jalan, di mana-mana, itu kan mengatakan bahwa ini loh, aku bagian kemaksiatan. Ya, pemirsa ini Budi Podcast, Bunda Dimas ini punya anak didik namanya Lili. Lili ini peraih 15 besar di 15 Miss Queen besar. Internasional tahun berapa nih? 2015 besar 2015 Miss Queen Internasional ya. di Thailand. Kita ya. Ini binaan Bunda. Iya. Dia tidak minta dengan siapa-siapa. Nah itulah ini yang aku inginkan. Dia tidak minta dengan pemerintah. Dia tidak minta dengan teman-teman. Dia ongkos sendiri pergi ke sana. Membawa nama Indonesia, membawa nama Kalsel, membawa nama Banjarmasin. Tidak tertengok oleh orang-orang sekitar itu. Itu yang menurut Bunda bahwa dengan cara itu Itulah. bisa mengubah perspektif orang kepada Iya, kawan. benar. Itu yang aku inginkan. Tidak ingin meniru dia, tetapi ini adalah salah satu inspirasi teman-teman yang di luar sana. Nah itu. Tapi ya kita kembalikan ke orangnya lagi. Bunda, ini terakhir, saya kira penonton ini Budi Podcast pasti beragam, pasti banyak orang di luar sana. Saya ingin Bunda sampaikan pesan ke kawan-kawan transpuan di mana saja berada yang menonton ini Budi Podcast. Iya. Silakan Bud. Iya. Di sini. Oke. Teman-teman transpuan,
harapan Bunda di ini tadi di channel Ini Budi Podcast. ini Budit Podcast ini adalah salah satu jalan bagaimana kita mencari alternatif supaya stigma-stigma di masyarakat kita tidak ditekan sekali. Yang kedua adalah tunjukkan prestasi kita dan jauhilah narkoba, itu yang paling utama. Karena orang-orang seperti kita ini dikatakan adalah narkoba itu adalah salah satu bagian daripada kita, hidup kita. Nah itu jauhkanlah. Itu yang paling utama. Dan yang terakhir adalah bagaimanapun kita ini manusia. Bentuk bagaimanapun kita ini adalah manusia. Ingat, manusia itu akan mati dan kita ingat mati. Kalau teman-teman yang berumur saat ini, mari kita lengkapi ibadah kita. Yang sudah, biarlah sudah. Nah, bagi yang teman-teman yang masih muda, tolong jauhi narkoba. Ini yang paling utama. Karena narkoba ini jalannya keterpurukan waria. Itu paling utama. Terima kasih Bunda Dimas. Saya kira pembicaraannya luar biasa. Salam untuk kawan-kawan transpuan di Banjarmasin di mana saja berada. Kawan-kawan pemirsa ini Budi Podcast. Demikian tadi perbincangan kita yang sungguh sangat menarik dengan Bunda Dimas. Semoga menginspirasi kita. Paling tidak mengubah cara pandang kita, perspektif kita kepada kawan-kawan transpuan. Bahwa mereka sesungguhnya ada dengan cara kehidupan mereka sendiri. Dan seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak pernah merepotkan banyak orang. Teman-teman Bunda Dimas ini bikin salon dan bayar pajak dan lain-lain, tidak pernah merepotkan pemerintah. Walaupun stigma banyak orang masih belum banyak berubah. Terus satu hal yang terakhir menurut saya, Bunda Dimas mengajarkan kita untuk berpikir tentang masa tua. Ketika situasi tidak lagi seproduktif dulu, kita harus bersiap dari sekarang. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di Ini Budi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.